Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Area tersebut dikelilingi oleh lautan anak panah, sehingga menghasilkan tontonan yang menakjubkan. Hanya satu anak panah saja sudah cukup menakutkan, apalagi banyak. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada teknik untuk diblokir. Perisai terberat dan tembok paling tebal pada akhirnya akan goyah karena serangan terus-menerus. Gold Python dan Stone Charger True Emperor merasa terintimidasi sama seperti penonton lainnya. Sebagai kaisar, mereka agak tidak menyetujui Dewa Centaur karena menerima rumor palsu bahwa dia berada di level Amarantin. Kesombongan ini tidak terpuji di mata mereka. Namun, setelah melihat lautan yang sangat tajam ini, keduanya menjadi emosional. Kekuatan Dewa Centaur belum mencapai tingkat Amarantin tetapi keahlian memanahnya yang tiada taranya telah berhasil sampai di sana. Gemuruh. Bahkan lalat atau nyamuk pun di sekitarnya tidak dapat bertahan dari serangan yang datang. Tanah menjadi korban, batu dan tanah berserakan dan hancur. Para siswa tahu bahwa jika mereka menjadi sasarannya, mereka akan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Akhirnya, ledakannya berhenti. Area sasaran berubah menjadi hutan duri yang terbuat dari anak panah. Semua orang bergidik setelah melihat akibatnya. Dia pasti sudah mati kan? Seseorang yang berada di dekatnya sambil melihat ke banyak lubang. Mungkin tidak ada yang tersisa darinya. Yang lain mulai mencari Li Qiye. Namun, tidak mudah menemukan seseorang di dalam kekacauan itu. Apakah dia baik-baik saja? Zhou Qiushi dan yang lainnya sedikit terkejut. Langkah sebelumnya cukup menghancurkan. Dewa sejati terkuat akan mati nantinya. Lihat ke sana. Seseorang dengan sepasang mata yang bagus akhirnya melihat Li Qiye dan berteriak. Semua orang berbalik dan melihat Li Qiye berdiri diam seolah dia tidak bergerak satu inci pun dari tempat ini. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak terluka. Lautan anak panah namun tidak ada satupun yang berhasil menusuk kulitnya. Dia tampak acuh tak acuh dan tenang, mirip dengan seorang master yang berjalan di dalam tornado tetapi jubahnya bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriakan keheranan terdengar. Mustahil. Dewa Centaur menjadi mengira dan terhuyung mundur. Dia sangat yakin dengan tembakan sebelumnya, bahkan melawan kaisar yang lebih kuat dari Gold Python dan Stone Charger. Tapi sekarang, musuhnya berdiri di sana dan menyerang semuanya tanpa berusaha menghindar, sebuah tindakan yang hanya bisa diartikan sebagai sihir atau seni iblis. Kedua kaisar yang hadir saling bertukar pandang, menjadi semakin khawatir. Mereka tidak melihat apa yang dilakukan Li Qiye untuk bertahan dari serangan tersebut, tidak melihat teknik gerakannya atau metode sebenarnya. Menjadi tenang seperti dia di bawah serangan itu jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Sekarang langkahnya lebih menarik. Li Qiye sambil tersenyum berkata, sayangnya, penguasaannya masih kurang. Tapi kamu memang terlihat seperti dewa panahan. Ekspresi Dewa Centaur itu menjadi masam setelah mendengar ucapan sarkastik itu. Kebanggaannya dalam memanah dianggap tidak berharga oleh Li Qiye. Meski begitu, dia fokus pada situasi yang dihadapi, karena belum pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Dia pernah melawan kaisar lain sebelumnya. Bahkan yang kekuatan pun kesulitan menghadapi serangan itu. Mereka yang berhasil keluar tanpa terasa sangat kuat. Orang ini seharusnya tidak mampu menahannya dengan cara seperti ini. Satu lagi tapi kali ini mari kita buat menjadi menarik. Tembakanku versus milikmu, apakah kamu percaya diri? Li Qiye mendengus. Dewa Centaur itu membeku dan secara asal mundur satu langkah. Beberapa waktu yang lalu, dia pasti akan bertaruh melawan kaisar manapun atau bahkan Evergreens. Dia telah membenamkan dirinya dalam memanah sepanjang hidupnya, percaya bahwa daunnya tidak ada ikatannya. Kini, keraguan menguasai dirinya. Dia merasa Li Qiye benar-benar jahat. Intuisi membayangkan bahwa dia pasti akan kalah. Kontes memanah. Para siswa saling bertukar pandang, berpikir bahwa agak konyol jika Li Qiye melawan seorang ahli memanah terkenal. Kenapa tidak? Ayo lakukan. Dewa Centaur mengambil keputusan dan mengambil satu langkah ke depan, melengkungkan dadanya. Sikap ini berlawanan dengan keadaan pikiran saat ini. Dia kurang percaya diri dengan hasilnya tapi sayangnya, tidak ada pilihan lain. Melarikan diri bukanlah suatu pilihan. Untuk menyerah sekarang,
Dia akhirnya akan kalah dari Li Qiye dan dirinya sendiri, tidak pernah mampu mengatasi bayangan ini dan menjaga kepalanya tetap tegak. Semua ambisi dan keinginannya akan hilang. Bagus, sangat berani, mari kita mulai. Li Qiye tersenyum. Dewa Centaur bersinar dan mengambil pose memanah dengan busur di tangannya. Kedua kaisar menyaksikan dengan napas tertahan, siap menganalisis kekuatan sebenarnya Li Qiye. Ini adalah tembakan terakhir Dewa Centaur, jadi orang itu harus berusaha keras. Mungkin mereka bisa melihat kemampuan Li Qiye dari pertukaran ini. Berdengung. Cahaya muncul di sekitar Dewa Centaur dalam bentuk anak panah. Mereka berubah menjadi tembok besi, Dao Durasian perlindungan. Panahan adalah segalanya atau tidak sama sekali, serangan adalah pertahanan terbaik. Li Qiye melihat ini dan mengkritik, Anda sudah memasang penghalang pertahanan sebelum kontes, jelas kurang kekuatan, momentum, dan kepercayaan diri. Ini bukan ilmu memanah. Dewa Centaur kaget mendengarnya. Dia memahami esensi dan misteri Dao ini sehingga kata-kata Li Qiye tepat sasaran. Dia baru saja tertembak tepat di jantungnya. Dia bergidik dan terhuyung mundur lagi. Busurku sudah siap, anak panah sudah terpasang. Li Qiye tersenyum, meletakkan kaki di tempatnya ke depan dan mengambil posisi seorang pemanah. Dia tidak memegang busur atau anak panah sama sekali, hanya terlihat seperti seorang pemanah yang siap menembak. Kerumunan orang bingung tetapi Dewa Centaur itu ketakutan dan terhuyung sekali lagi. Mustahil. Dia berseru tak percaya. Kedua kaisar dapat memahami hal ini. Ekspresi mereka menjadi gelap tetapi mereka tetap fokus menonton Li Qiye. Panahan dalam hati, kata mereka berdua. Panahan dalam segala hal. Dewa Centaur yang terkejut menyelesaikan kalimatnya. Ini adalah keadaan yang dia kejar sepanjang hidupnya. Dia bisa melihat misterinya, tingkat memanah tertinggi, memanah dalam segala hal. Meskipun dia adalah dewa panahan, dia masih memiliki jalan yang harus dilalui sebelum mencapai level ini. Dewa Centaur merasa gemetar setelah melihat keadaan memanah dari Li Qiye, sesuatu yang sama sekali tidak terduga baginya. Itu merupakan pukulan mental karena dia telah membenamkan dirinya dalam Dao memanah sejak lama. Ia menganggap dirinya sebagai orang nomor satu di generasi ini. Sayangnya, seorang junior telah melampauinya hari ini, bukan wahyu yang mudah untuk diterima. Apakah kamu mengerti? Ini akan menjadi kesempatan terakhirmu. Li Qiye membangunkannya dari kebingungannya. Jantung Dewa Centaur berdetak kencang, memahami dengan implisit yang jelas. Berdengung. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan penghalang pertahanan di sekitarnya. Li Qiye benar, menyerang adalah pertahanan terbaik. Ketika seorang pemanah khawatir tentang memasang penghalang sebelum pertarungan. Sebenarnya, dia sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Pemikiran yang benar adalah membunuh musuh dengan satu tembakan, tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas. Ini mungkin tembakan terakhirnya, bukan hanya karena ini adalah tembakan ketiga dalam taruhan ini. Itu harus luar biasa dan cemerlang. Dia tidak boleh mengurungkan niatnya atau dia akan mengecewakan usahanya seumur hidup. Gemuruh. Dunia bergetar dengan kecepatan yang semakin meningkat. Dewa Centaur mengubah gayanya. Saat dia menjepit ibu jari dan jari telunjuknya dengan gerakan yang benar, dunia, Dao, vitalitasnya, dan segala sesuatu lainnya berubah menjadi anak panah. Kekuatan besar dalam bentuk anak panah ada di antara jari-jarinya. Ini adalah puncak dari semua yang dia dapatkan, bahkan umurnya. Berdengung. Saat dia menarik talinya kembali, anak panah itu bermanifestasi ke dalam bentuk fisik. Ini dimulai sebagai ketiadaan, hanya puncak dari berbagai kedekatan. Sekarang, itu sama nyatanya dengan panah lainnya. Itu terbuat dari darah yang berkilauan dan indah, tampak seperti batu delima yang diukir. Ketajamannya menimbulkan ketakutan pada penonton. Membungkuk dalam keadaan siap, sama dengan panahnya. Dia dipantulkan pada Li Qiye dan mengambil suasana menyatu dengan busurnya. Semua orang melihat bahwa dialah busurnya dan busur itu adalah dia. Satu-satunya hal yang ada di pikiran adalah memanah dan satu-satunya hal yang dapat dilihat oleh penonton adalah anak panahnya. Orang sebenarnya telah menghilang. Bahkan anggota kerumunan yang terkuat pun merasa seperti mereka menjadi sasaran panah ini. Hal ini membuat mereka bergidik. Yang terburuk, menghindari sia-sia apapun metodenya. Pergi. Li Qiye tersenyum meski menjadi sasarannya. Suara membaik. Dewa Centaur menembak tepat ketika Li Qiye berbicara, mencoba memanfaatkan gangguannya untuk mencari celah.
Panah fatal itu pergi lebih dulu dan suara mendesing datang jauh kemudian. Panah berdarah itu melompati ruang dan waktu bersama dengan yang lainnya. Jarak tidak menjadi masalah, sepertinya tidak ada. Pemandangan mengerikan muncul di hadapan para penonton. Berbagai kesamaan yang membentuk jalinan kenyataan langsung mulai. Kekuatan mereka tersedot oleh anak panah tersebut, meninggalkan sekam yang kosong. Bekas luka yang menakutkan juga tertinggal di jalurnya. Anak tegangan tersebut juga menyedot vitalitas penonton di penyiaran. Bahkan Grendao, nasib sebenarnya, dan jiwa mereka tampaknya terpengaruh. Ini adalah anak panah yang mempertahankan segalanya dan tidak membeda-bedakan. Betapa menakutkannya. Semua siswa di sini berpikir bahwa mereka pasti akan mati, tidak dapat melarikan diri dari tembakan fatal ini. Beberapa waktu lalu, beberapa siswa meremehkan Dewa Centaur karena klaimnya yang tidak akurat mengenai budidayanya. Sekarang, dia harus menganggap dirinya seorang Amarantin. Tembakan ini saja membuatnya mendapatkan gelar ini. Tidak mungkin dia bisa bertahan kali ini, kan? Semua orang berbagi keyakinan ini. Pada saat genting ini, Li Qiye membalas dengan menembakkan anak panah meski tidak memegang apapun di tangannya. Anak panahnya tidak berbentuk dan diam. Orang-orang tidak bisa merasakan kekuatan yang sama sekali. Namun demikian, mereka merasakan sesuatu yang aneh di dalam hati mereka, sebuah anak panah keluar dari dalam dan ditembakkan ke arah Dewa Centaur. Dia tiba-tiba menjadi incaran semua orang. Hal ini tidak bisa dijelaskan karena mereka tidak berselisih dengannya namun anak panah di dalam memerintahkan mereka untuk membunuh. Pikiran mematikan ini mengejutkan semua orang di sini. Bunuh dia. Kesadaran akan absurditas di balik semua ini tidak mengurangi niat membunuh mereka, hanya meningkatkannya. Itu akhirnya meletus dan anak panah ditembakkan ke tepat. Niat membunuh. Mereka memuncak menjadi satu anak panah fisik yang muncul di langit. Itu menembus langsung ke dahi Dewa Centaur. Waktu berhenti sebentar. Dewa Centaur berdiri di sana, masih dengan postur menembak. Beberapa saat kemudian, dia terjatuh ke belakang dan terbanting ke tanah. Mata terbuka lebar saat darah perlahan menetes ke dahi. Sangat pantas. Dia mengucapkan kata-kata terakhir ini sebelum meninggal. Dia memejamkan mata, siap memasuki Sungai Kuning. Para penonton yang mengungkapkan mayatnya tidak dapat mempercayainya. Mereka merasa seolah-olah merekalah yang binasa karena panah internal tadi. Apa-apaan? Seorang siswa berteriak. Sensasinya terlalu nyata, tidak seperti ilusi. Rupanya olah mereka secara pribadi mengangkat busur dan menembakkan anak panah ke arah Dewa Centaur. Mata kebingungan muncul pada Li Qiye sekarang. Gold Python dan Stone Carver True Emperor menjadi takut juga. Mereka menyadari bahwa tembakan Li Qiye sebelumnya adalah puncak dari memanah. Dewa Centaur menghabiskan seluruh hidupnya dan tidak dapat mencapainya tetapi Li Qiye berhasil. Jangan lihat aku, kaulah yang membunuh. Li Qiye mengangkat bahunya, kamu mempunyai pikiran tentang anak panah di dalam hati dan pikiranmu, itu sebabnya tembakan itu berakibat fatal. Jika tidak, dia akan selamat. Semua orang saling memandang, tidak mampu menjawab. Mereka benar-benar merasa bahwa merekalah pelakunya yang mendorong Dewa Centaur menuju kematian. Sensasi ini tak terbantahkan. Li Qiye dan kelompoknya meninggalkan pemikiran yang tercengang dan teringat. Tidak ada yang berani mengucapkan kata pun. Kedua kaisar memilih untuk tidak bertindak daripada menghentikan. Mereka tahu bahwa dengan menghancurkan pribadi mereka, mereka tidak akan mampu menghentikan tembakan terakhir Dewa Centaur. Jadi, Li Qiye jelas lebih unggul. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Li Qiye. Beberapa waktu yang lalu, mereka menganggap bahwa pedang pertobatan adalah jurus terkuat orang itu. Hal ini tidak terjadi lagi. Li Qiye sendiri sangat kuat. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejak kapan lembaga pertobatan memiliki murid yang begitu kuat? Apakah dia benar-benar dari pertobatan? Beberapa siswa bertanya setelah Li Qiye pergi. Akademi ini menghasilkan belum ada orang yang berharga setelah jutaan tahun. Beberapa orang terpilih akhirnya mencapai prestasi besar tetapi ini hanya setelah mereka meninggalkan akademi untuk waktu yang lama. Li Qiye masih berstatus pelajar saat ini. Bakat seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di tempat itu. Ada sesuatu yang aneh pada dirinya, terlalu jahat, bocah ini. Seorang siswa yang lebih tua berkata dengan pasti. Sumber harta karun dewa sejati merenungkan dalam diam. Dewa pemanah Centaur jauh lebih kuat darinya. Membalas dendam sepertinya seperti bunuh diri sekarang.
Setelah beberapa lama, dia menarik napas dalam-dalam dan sesak, masih mempertahankan pendirian aslinya. Dia harus berusaha membalas dendam Deng Rensen berapapun harganya. Dia berhutang banyak pada guru ini. Tanpa bantuan orang ini, dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Faktanya, dia hanya akan menjadi murid biasa di Akademi Utara, kehidupan yang biasa-biasa saja dan tidak pernah menjadi seorang abadi. Tanpa Deng Rensen dan kekayaan besarnya, mungkin alam Ascender adalah batas tertingginya. Oleh karena itu, Rensen sudah seperti orang tua lainnya, itulah tekadnya. Saat ini, sebagian besar siswa telah pergi, meninggalkan dua kaisar yang juga akan pergi. Dao saudara, sumber harta karun dewa sejati mengejar mereka dan menangkupkan mencapai. Sumber harta karun saudara, kedua kaisar itu berhenti dan menyambutnya. Sumber harta karun yang abadi tidak bermusuhan dengan Dewa Centaur. Meskipun demikian, dia cukup kuat untuk berbicara dengan kaisar. Tentu saja, status dan potensi masa depan tetap rendah. Kakak, aku sudah lama menjadi penggemar kalian berdua tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyapa kalian. Dewa sejati berkata dengan rendah hati. Sumber harta karunmu juga merupakan sumber rasa iri. Saya telah mendengar keajaiban Anda sebelumnya. Pemahat batu tersenyum dan menjawab. Bukan apa-apa, saya hanya beruntung dan menelan sumber harta karun ini. Ini adalah berkah dari surga karena saya masih hidup. Dewa sejati segera menjawab. Jadi ternyata dewa yang sebenarnya tidak sengaja menelan sumber harta karun. Ini hampir membunuh. Seperti kata pepatah, keberuntungan besar datang setelah lolos dari kematian. Benar saja, budidayanya melonjak seperti angin, membuatnya menonjol di antara siswa berprestasi di Akademi Utara. Dia akhirnya menjadi seorang abadi di usia muda. Dao Brothers, kamu benar-benar mengabaikan masalah ini. Dewa sejati tidak bertele-tele. Bolehkah, apakah kamu punya ide yang lebih baik? Gold Piton bukan orang bodoh dan tersenyum. Dao Brothers, sebenarnya aku mempunyai kebencian yang besar terhadap Li Qiye sejak dia membunuh guru Deng di akademi kita. Saya berhutang banyak pada guru Deng, jadi saya harus membalas dendamnya apapun yang terjadi. Dewa sejati menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sangat terpuji jika Anda tetap berusaha membayar utangnya meskipun mengetahui kesulitannya. Kedua kaisar itu menjadi terkejut sebelum mengangguk dengan hormat. Mereka dapat melihat bahwa yang abadi ini bukanlah tandingan Li Qiye. Dia sendiri mengetahuinya tetapi tetap memutuskan untuk menentang pria itu. Pola pikir syukur ini patut dihormati. Dao Brothers, kamu dapat melihat bahwa aku sendiri bukanlah tandingan Li Qiye. Dewa sejati berkata dengan lugas. Kami bertiga masih belum cukup. Kaisar memahami maksudnya. Kami bukan satu-satunya yang ada di halaman kuno ini. Keajaiban bermata tiga dan kaisar sejati Goltipa juga ada. Kata Dewa sejati. Kami tidak benar-benar berseteru dengan Li Qiye. Pemahat batu silika, apakah kamu tidak ingin telur murai? Dewa sejati bertanya, akan menyenangkan jika memilikinya, tapi tidak memaksakan masalah ini. Gold Piton tersenyum. Mereka tahu bahwa melawan Li Qiye adalah tindakan yang tidak bijaksana mengingat kekuatan mereka saat ini. Bagaimana jika aku bisa mengajak prodigi bermata tiga dan kaisar sejati Goltipa untuk bergabung dengan kita? Juga, kalian berdua tahu bahwa saya memiliki sumber harta karun. Efeknya meningkat terutama di sini, sangat kuat. Kata Dewa sejati. Kedua kaisar saling bertukar pandang. Mereka berbohong jika mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan telur itu. Ditambah lagi, ada hal lain yang tidak mereka kemukakan, Li Qiye membunuh murid-murid mereka di depan umum. Ini hanyalah anggota sekte mereka, bukan murid mereka yang sebenarnya. Namun, mereka tetap mengajar anak-anak muda ini dan memiliki hubungan guru-murid. Ini bukanlah sesuatu yang mudah dimaafkan. Orang-orang yang benar-benar bisa tersenyum dan melepaskan hal ini sungguh menakutkan. Mereka tidak memiliki emosi atau memiliki hati yang suci. Kaisar kedua tidak termasuk dalam dua kategori ini. Hal yang menghalangi mereka adalah ketidakmampuan mereka untuk melihat melalui Li Qiye. Jika diberi kesempatan, mereka pasti akan berusaha membalas dendam murid-murid mereka yang jatuh. Sebenarnya tujuanku satu-satunya adalah balas dendam, aku tidak peduli dengan hal lain. Dewa sejati berkata dengan tulus. Kamu punya rencana bagus. Pemahat batu bertanya. Li Qiye sangat kuat tetapi mereka masih penasaran. Ingat, keajaiban dan kaisar sejati Goltipa juga tidak bungkuk.
Keajaiban itu sudah setengah langkah abadi. Goltipa, sebaliknya, adalah murid dari Orchid Sage. Hanya sedikit dari silsilah abadi yang berani memprovokasi dia. Ditambah lagi, dia juga kuat dengan 8 istana. Kita bisa bekerja sama dengan mereka dan menyiapkan jebakan yang fatal. Kata Dewa Sejati. Ini tidak akan mudah. Pemahat batu silika. Ia tak memungkiri kemampuan kedua pria tersebut. Namun, mengapa mereka ikut serta dalam kekacauan ini? Jangan khawatir, Prodigi Bermata Tiga adalah akademi senior kami dan akan mencari keadilan. Mengenai Kaisar Sejati Goltipa, dia juga memiliki urusan yang belum selesai dengan Li Qiye. Muridnya, Tiger King, dibunuh oleh pria itu. Saya yakin bisa membujuk mereka. Dewa Sejati terungkap. Kedua kaisar menjadi sedikit berkurang. Membunuh Li Qiye sama saja dengan membunuh 2 burung dengan 1 batu, mendapatkan telur-telur tersebut selain membalas dendam murid-murid mereka. Lebih penting lagi, mereka juga memiliki keunggulan jumlah jika mereka dapat membentuk ekosistem dengan keajaiban dan Goltipa. Li Qiye seharusnya tidak bisa melarikan diri. Apakah kamu yakin bisa mengundang mereka berdua? Pemahat batu memandang dewa yang sebenarnya. Dao saudara, serahkan padaku. Entah itu sukses atau mati. Dewa melengkung sejatikan dadanya ke depan. Sebaiknya cobalah. Kedua kaisar itu akhirnya setuju. Temukan tempat yang aman untuk mereka. Li Qiye melihat kedua burung murai dan sarangnya sebelum memberi perintah. Burung unggulan yang unik dan penuh keberuntungan ini sangat pemilih. Mereka tidak akan tinggal di daerah biasa. Kini, yang lain sudah menemukan lokasi lamanya. Kelompok tersebut perlu mencari tempat baru untuk menghindari konfrontasi yang sama. Saya tahu sebuah tempat. Ayo pergi sekarang, mereka akan baik-baik saja di sana. Banteng Hitam menerima tugas itu. Ini memimpin perjalanan yang agak panjang ini. Mereka akhirnya berakhir di sebuah lembah. Seseorang dapat merasakan kekuatan cahaya yang sangat besar namun tidak terlihat di tempat ini. Kasus yang sama dapat dilakukan di halaman kuno lainnya tetapi kekuatan cahaya di sini sedikit berbeda. Tampaknya lebih murni, setiap helai telah disempurnakan beberapa kali. Terasa basah dan sejuk, sangat menyegarkan terutama saat musim panas. Kelompok itu merasa nyaman dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Tempat yang bagus, rumah suku air. Li Qiye menilai area tersebut. Lembah itu dikelilingi oleh pegunungan tinggi di seluruh sisinya, tampak seperti benteng dari jauh. Satu-satunya daerah yang mudah diakses adalah muara lembah. Di dalamnya ada 4 musim-musim semi dengan pepohonan dan bunga di mana-mana, sesuai dengan kata, surga. Tempat yang bagus. Kata seorang siswa. Banteng membawa mereka ke sebuah kolam yang airnya jernih dan tidak ada riak kecil, seperti sumur yang airnya tidak bergerak selama bertahun-tahun. Di sebelahnya ada tebing yang curam. Kelompok tersebut akhirnya menyadari datangnya perasaan menyegarkan setelah berdiri di sini. Menjaga tua, kemarilah, cepat, aku punya pekerjaanmu. Banteng itu menghentak dan berteriak. Guyuran. Udara di kolam mulai melonjak dengan intensitas yang semakin meningkat. Akhirnya berubah menjadi tiang air yang menjadi sumber mata air. Mereka mendongak dan melihat seekor kepiting sedang diangkat di atas tiang air. Itu sebesar meja, pemandangan yang jarang terjadi di tempat lain kecuali di halaman kuno. Lagi pula, ada banyak raksasa yang ditemukan di sini. Hal yang paling mengesankan bukanlah ukurannya melainkan tubuhnya yang transparan. Seseorang dapat dengan jelas melihat organ dalam dan bagian lainnya seolah-olah diukir dari balok kristal. Meskipun penampilannya berkilauan dan indah, ia tidak memberikan penampilan yang lemah dan lemah seperti kaca. Sebaliknya, ketangguhannya terlihat jelas. Terlebih lagi, terlihat ramah. Juga, orang-orang mempunyai ilusi bahwa itu adalah seorang lelaki tua baik hati yang bermeditasi di atas pilar air ini, bukannya seekor kepiting. Dia baru saja kehilangan 2 kumisnya yang panjang. Ah, bos, angin keberuntungan yang membawamu ke sini. Apakah matahari terbit dari barat? Melihatmu mengunjungi tempat tinggalku yang sederhana bagaikan seekor naga memasuki rumah seekor udang. Saya sangat gembira berada di hadapan Anda. Kepiting kristal tahu bagaimana cara berbicara. Suaranya juga ramah, sesuai dengan ilusi sebelumnya. Tidak ada waktu untuk membicarakan kosong hari ini, aku sudah bosan mendengarkan omong kosong sastramu. Banteng menyela kepiting, tidak menunjukkan sedikit pun kesabaran. Saya secara alami berada di sini karena suatu alasan. Ada tugas penting untukmu. Ia menambahkan.
Bolehkah saya bertanya apa yang Anda minta dari saya, bos? Katakan saja dan aku akan melompat ke gunung berapi tanpa ragu-ragu. Tetap menjawab dengan tenang, tidak mempermasalahkan kurangnya kesopanan yang ditunjukkan oleh Banteng. Ini tidak terlalu serius. Banteng itu menandatanganinya lagi, saya hanya perlu meninggalkan 2 burung kecil di tempat Anda. Sementara itu, anak-anak muda menganggap kepiting kristal sangat menarik. Burung mana yang pantas Anda datangi secara pribadi ke sini, bos? Terus membuat perkiraan yang aneh. Apakah Anda tidak melihat 2 burung di bahu Tuan di sini? Banteng itu menunjuk dengan dagunya. Terus mengikuti arah tersebut dan melihat 2 burung murai membawa perdamaian bertengger di bahu Li Qiye. Secara alami ia bergidik sebagai tanggapan. Ia turun dari pilar udara dan mendekat, tampak seperti sedang bersujud setelah setiap langkah. Pantas saja kenapa burung berkicau pagi ini. Selamat datang Pak. Kepiting kristal bertindak lebih menghormati Li Qiye daripada Banteng. Pak Tua, Anda cukup tanggap, bisa melihat kehebatan Tuan. Kata Banteng itu. Saya yakin Pak luar biasa dicintai burung murai sampai level ini. Kata kepiting. Ia tidak mengenal Li Qiye namun memiliki 2 burung murai di sisinya. Orang ini pasti tak terduga, tipe yang belum pernah terlihat sebelumnya dan tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Itu bukan masalah besar, tapi aku tidak ingin bicara lebih banyak atau aku akan merasa takut setengah mati. Banteng itu tertawa sebentar sebelum menambahkan, oh baiklah, dia juga mendapat karangan bunga dari mereka. Karangan bunga dari burung murai. Tetap saja gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Itu menjadi lebih penuh hormat, dulu di masa-masa awal saya mendengar bahwa bahkan orang suci pun tidak mendapatkan karangan bunga. Sein, di sini adalah kependekan dari Desolate Sein. Sekarang apakah kamu mengerti siapa yang kamu hadapi? Banteng itu tertawa bahak sekali lagi. Maafkan saya, Tuan, karena begitu buta. Menjaga dengan hormat berkata, memilikimu di dunia ini berarti kedamaian bagi semua orang, itu adalah berkah bagi mereka. Saya juga mencerminkan berada di hadapan Anda saat ini. Saya suka dipanggil Tuan. Li Qiye tertawa kecil dan melihat ke arah kepiting itu, kepiting kristal sungai mencapai tingkat budidaya ini. Tidak buruk, sepertinya bukan sebuah pujian. Namun, itu adalah kemuliaan tertinggi yang datang dari Li Qiye. Terima kasih, Pak. Kepiting berkata, saya cukup beruntung menemukan mutiara emas di dasar sungai. Meskipun saya masih belum bisa bertransformasi, saya mempunyai umur panjang dan teknik lainnya. Jaga suhu ini cukup rendah hati saat ini. Ia sebenarnya sangat kuat dan menguasai area di halaman kuno ini meskipun terdapat banyak raksasa. Haha, kepiting tua ini dulunya sangat angkuh dan menyebut dirinya bangsawan muda Viscerales, menindas semua orang di persahabatan. Saya menjadi kesal dan memukulnya dengan baik. Banteng tertawa dan mengungkap sejarah kepiting. Jangan mengungkit masa lalu, bos. Itu karena ketidaktahuan masa muda. Terus menjadi canggung. Anda akan bertanggung jawab melindungi sarang mereka di sini. Li Qiye melirik kepiting itu dan tersenyum. Tuan, melindungi sarang burung murai membawa perdamaian adalah suatu kehormatan. Menjaga sumpah dengan sungguh-sungguh, saya akan melindungi mereka selama saya masih hidup dan tidak akan membiarkan siapapun menginjakkan kaki di tempat ini. Dengan itu, Li Qiye membangun sarang burung di tebing terdekat. Burung-burung tampak puas dengan rumah barunya ini. Kalian semua tinggal di sini sekarang. Li Qiye mengatakan kepada para siswa, saya akan datang menjemput Anda setelah saya menyelesaikan urusan saya. Anak-anak muda tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Qiye tapi mereka setuju. Terus, jagalah anak-anak ini untukku juga. Anda bertanggung jawab atas hal itu sekarang. Banteng itu menambahkan, bos, mereka tidak akan dirugikan saat berada di lembah saya, tidak ada yang bisa melewatiku. Dijamin kepitingnya. Terus mengirim Li Qiye dan Banteng pergi sampai pintu masuk lembah sebelum berhenti. Bab 2875, Keajaiban Bermata 3. Ayo kita bunuh makhluk jahat itu untukmu. Saya menunggu untuk melihat mengapa Desolate Sein meninggalkan sesuatu seperti ini. Li Qiye memberi tahu Banteng itu setelah mereka meninggalkan lembah. Sempurna, aku akan memimpin. Kata Banteng itu dengan penuh semangat. Sepertinya Desolate Sein tidak menyukaimu saat itu, kata Li Qiye. Dia mencuri gunung suciku dan memutar otak untuk meninggalkan begitu banyak skema dan segel. Kalau tidak,
Aku pasti sudah membunuh makhluk jahat itu sejak lama dan mengambil kembali. Banteng itu memaksakan senyum. Gunung suci mungkin bukan milikmu. Li Qiye menjawab. Itu juga bukan miliknya. Banteng menjawab, mengapa dia sendiri yang memonopoli gunung sebesar itu dan membawanya ke sini? Itu milik kita juga. Karena jaraknya lebih besar, itu saja, kata Li Qiye. Logika ini membungkam Banteng hanya untuk sesaat. Ia tetap marah, bukankah dia orang suci? Selalu membual tentang menyelamatkan orang dan melontarkan omong kosong tentang tunjangan. Kebajikannya tidak membuatku menang, Pah, dia hanya munafik. Jika itu aku hanya akan menjatuhkanmu dengan satu pukulan. Saya lebih kuat, apa yang akan Anda lakukan? Kata Li Qiye. Banteng itu menyerah kali ini, menundukkan kepalanya sambil menahan diri, Tuan, Anda tidak menyatakan diri Anda berbudi luhur, tidak seperti si penipu yang mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Mungkin. Li Qiye tersenyum dan dengan lembut menenangkan kepalanya, namun, dunialah yang memujinya, bukan dirinya sendiri. Desolate Sein sama sekali tidak peduli dengan pandangan dan pendapat mereka tentang dia. Dia berhenti sejenak sambil menatap ke arah Cakrawala, apa yang dia coba selamatkan bukanlah dunia, hanya dirinya sendiri. Dia membuktikan pada dirinya sendiri keyakinan dalam hati daunnya, itu saja. Dia tidak perlu membuktikan apapun pada dirinya sendiri. Hanya waktu dan ketekunan yang bisa. Banteng itu akhirnya berkata, kamu benar. Li Qiye menjawab, meskipun kamu hanyalah seekor banteng arang, kamu telah memahami hal ini. Ya, bertahan adalah cara terbaik dan satu-satunya, ini bukan tentang melindungi orang lain, hanya diri sendiri. Ini juga bukan tentang membuktikan apapun. Hati Dao yang teguh hanya itu, tidak ada gunanya mencoba membuktikannya. Ingat, aku adalah seekor banteng yang tampan. Banteng tetap tidak senang dengan julukan buruk ini. Mari kita lupakan masa lalu dan lihat seperti apa Desolate Sein saat dia terbenam dalam cahaya. Li Qiye memandangnya dengan kecewa dan tersenyum. Banteng itu berpikir dan mengangguk. Itu adalah makhluk yang sangat menantang surga yang telah lama terjebak di sini. Biasanya ia tertidur tetapi masih memiliki pemahaman yang cukup baik tentang apa yang sedang terjadi. Sayangnya, masalah datang dan menghalangi mereka untuk membunuh entitas jahat tersebut. Ledakan. Seluruh langit bergetar sekali, seolah hancur. Satu kaki menghancurkan banyak sekali hukum dan menekan Grand Dao. Satu orang muncul di atas Li Qiye dan banteng itu. Seolah-olah rasanya ada gunung dewa yang menghalangi jalan mereka, tidak ada yang bisa melewatinya. Dia tampak bersemangat. Temperamennya tak tertandingi dan mendominasi. Semua orang tampak lemah jika dibandingkan. Mata ketiga di keningnya masih tertutup namun untaian cahaya keemasan masih lolos. Mereka bisa melihat menembus segala sesuatu yang membuat musuh-musuhnya ketakutan. Keajaiban bermata tiga adalah gelarnya. Mengapa bocah ini ada di sini? Banteng menganggap ini aneh. Setengah langkah kekal memang perkasa, hanya saja tidak bagi Banteng. Kamu adalah Li Qiye. Pemuda itu berteriak dengan agresif. Apakah kamu mengenal orang lain yang memiliki nama itu? Jika tidak, maka kamu mendapatkan orang yang tepat. Li Qiye melihat sekeliling dan bercanda. Bagus, aku mencarimu agar aku bisa memberi pelajaran. Pemuda itu berkata dengan dingin dengan kesan superior. Keangkuhannya bisa dimaklumi, begitu kuatnya di usia muda. Bakat dan potensinya nyaris tak tertandingi di generasi ini. Yang paling cemerlang di generasi ini tidak lain adalah Luminous Master. Namun, Luminous Master mungkin tidak lebih kuat darinya pada usia yang sama. Mustahil bagi pemuda ini untuk tidak menjadi sombong setelah mencapai begitu banyak hal. Beri aku pelajaran ya, ada pemandangan di antara kita. Li Qiye tersenyum. Aku tidak butuh alasan untuk memberikan pelajaran. Klaim pemuda itu. Kamu melakukan ini atas nama orang lain. Li Qiye berkata, kalau begitu, kamu digunakan sebagai umpan meriam. Menarik sekali, setengah langkah kekal dimanfaatkan. Benar-benar sampah. Anak ajaib itu berteriak lebih dulu tetapi dia menganggap ini tidak pantas. Dia menenangkan diri dan bercampur, kamu tidak mengerti apa yang kamu katakan. Saya tidak ada bandingannya pada generasi ini, tidak ada yang berani menjadikan saya pion mereka. Pemuda tersebut kurang memiliki kedewasaan dan kemantapan setengah langkah karena usianya, menjawab seperti anak yang naif. Lalu kenapa kamu di sini untuk mencariku?
Saya yakin Anda baru mendengar nama saya akhir-akhir ini. Li Qiye mendengus. Saya mendengar Anda tidak menghormati Kaisar sejati hati roh. Saya di sini untuk memberi Anda pelajaran atas namanya. Pemuda itu merengut. Hati roh. Li Qiye mengamati pemuda itu dengan cermat. Apa yang kamu lihat? Berbicara. Apakah itu benar? Pemuda itu tidak menyukai invasif itu. Anak muda, cinta dini itu tidak baik. Menurutku, sepertinya kamu punya fetis kakak perempuan. Kurasa anak laki-laki kecil menyukai wanita dewasa, terutama yang lembut, sepertinya. Apa yang kamu bicarakan? Keilahian pemuda itu meledak. Bahkan beberapa raksasa di perjanjian lari ketakutan. Aku akan memotong lidahmu jika kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi. Wajahnya yang relatif kekanak-kanakan berubah menjadi kesal. Aku hanya bilang. Li Qiye mengangkat bahu, mengapa kamu terburu-buru menyangkalnya begitu cepat? Sangat mencurigakan. Dia memulihkan setelah selesai. Diam. Ekspresi anak ajaib itu sejati menjadi tegas, seorang kaisar berdiri di puncak Dao dan dihormati oleh semua orang. Anda bermaksud tidak menghormati seseorang, ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang di dunia. Kalau begitu, aku harus mengajarimu cara menghormati orang lain. Itulah alasan sebenarnya kamu ada di sini. Li Qiye terkejut. Ya, aku akan menggantikan seniormu. Keajaiban itu diucapkan dengan dingin. Oke, lain kali ketika aku melihat kaisar sejati hati roh, aku akan meminta maaf padanya. Li Qiye memegang tangannya dan menyetujuinya. Si ajaib tidak mengharapkan tanggapan seperti ini dari Li Qiye. Dia mendengar bahwa orang ini sangat galak. Dia menggoda kaisar dan memandang rendah orang lain. Sekarang, pria itu menyadari kesalahannya dan memilih untuk mendengarkan, membuat si ajaib benar-benar lengah. Si ajaib tidak tahu apa yang harus dilakukan karena perubahan sikap Li Qiye yang tiba-tiba. Dia siap bertarung, bertekad untuk memberi pelajaran pada orang ini. Sekarang, semua rencana sebelumnya hancur karena ketaatan dan kesiapan Li Qiye untuk meminta maaf kepada Spiritear True Emperor. Kamu harus menunjukkan ketulusan penuh saat meminta maaf kepada Kaisar, bagaimana kamu akan melakukannya? Si ajaib menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang harus saya lakukan untuk menunjukkan ketulusan? Li Qiye berkata sambil tersenyum, menjadi lembu atau kudanya. Apa itu cukup? Tentu saja, menurutku berada di dekat wanita cantik sepanjang waktu juga tidak masalah, saya sangat bersedia melakukannya. Siapa bilang kamu harus tinggal di perdamaian? Anak ajaib itu bercampur. Benar. Apa yang lebih tulus daripada bertindak sebagai lembu atau kuda seseorang? Ya, itu bukan ide yang buruk, saya harus mencoba yang terbaik untuk bertahan di sekitar keindahan luar biasa ini. Mengapa Anda tidak memperkenalkan saya agar saya bisa melayaninya? Seperti kata pepatah, paviliun yang paling dekat dengan udara menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Hehe, mungkin pada akhirnya aku bisa memenangkan hatinya juga. Li Qiye mengangkat bahu sebagai jawaban. Dalam mimpimu, kamu katak ingin makan daging angsa. Keajaiban itu memerah, marah karena marah. Memang benar, kamu punya masalah dengan itu. Li Qiye mendengus. Kamu telah mengejekku. Mata si ajaib berputar dengan cahaya yang ganas, tidak cukup bodoh untuk tidak menyadari sarkasmenya. Kenapa kamu menjadi begitu serius? Li Qiye tidak peduli dengan kemarahannya. Dia terkekeh dan melanjutkan, kalian berdua tidak memiliki hubungan jadi meskipun aku bersamanya, bukan berarti aku mencuri wanitamu. Jika aku mengingatnya dengan benar, dia bertunangan dengan Dewa Perang Metalkin, kamu pasti senang jika aku bisa memutuskannya. Omong kosong. Keajaiban itu merengkuh sebelum memikirkannya. Semua orang tahu tentang pertunangan antara Spiritear True Emperor dan Metalkin War God. Rumor mengatakan bahwa yang terakhir sudah menjadi kaisar sejati di 12 istana. Dia berasal dari Metalkin Divine Court dan merupakan bangsawan tertinggi dalam ras ini. Latar belakang ini sangat megah di luar imajinasi. Kekuatannya juga melebihi banyak orang jenius. Dia adalah seorang siswa di Lightless Selatan tetapi jarang muncul di sana. Para Celes memiliki hubungan yang baik dengan para Metalkins. Keduanya juga merupakan kekasih masa kecil. Pernikahan ini layak dilakukan karena kedua suku mempunyai status sosial yang setara. Aku akan pergi jika tidak ada yang lain. Li Qiye tersenyum dan menyela kesunyian. Tidak secepat itu. Anak ajaib itu menyembunyikan dan langsung memblokir jalan Li Qiye dengan tekanan yang keras.
Apa sekarang? Masih tidak senang dengan sesuatu? Li Qiye bertanya. Kamu harus meminta maaf kepada Kaisar sejati hati roh sekarang atau aku akan mematahkan kakimu dan menyeretmu ke sana. Kata si ajaib dengan dingin. Sepertinya seseorang berbisik di telingamu, mencoba menimbulkan masalah. Li Qiye tersenyum, apakah kamu benar-benar ingin menjilatnya? Aku bisa mengajarimu cara menggoda dengan benar. Diam, aku akan mencabut lidahmu jika kamu terus berbicara. Si ajaib berteriak, malu. Betapa membosankan. Li Qiye dengan malas menggeliat dan kehilangan minat, anak nakal, kamu terlalu polos untuk mulai menggoda. Apa maksudnya memaksaku meminta maaf padanya ketika kamu bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui perasaanmu? Jika aku mendekatinya, akulah yang akan membawanya dan kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan, bocah. Bodoh. Si ajaib berteriak, apakah transmisi orang sepertimu layak? Kamu pantas mati karena kekurangan pelajaranmu. Benar-benar. Li Qiye mencium pinggangnya lagi dan melambai pada si ajaib, oke, jangan main-main lagi, izinkan saya menunjukkan beberapa gerakan untuk menurunkan kesombongan Anda. Mata anak ajaib itu menjadi tajam. Setelah berdengung, busur cahaya berputar di matanya, terlihat sangat ajaib. Bagus, aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan untuk mengajariku. Anak ajaib itu tertawa karena terlalu marah. Dia memenuhi syarat sebagai salah satu jenius kontemporer terhebat. Setengah langkah abadi bukanlah lelucon. Faktanya, dia hanya perlu satu pandangan untuk memahami misteri dan esensi di balik hukum prestasi yang mendalam. Di jalan menuju Dao, dialah yang mendidik, yang lain tidak memenuhi syarat untuk mengajarnya. Baiklah, jangan khawatir tentang itu. Jika aku tidak menahan diri, satu saja sudah cukup, tetapi karena kamu masih sangat muda, aku akan menunjukkan 3 padamu. Li Qiye tersenyum. Satu saja sudah cukup untuk mengalahkanku. Si ajaib tertawa lagi seolah ini adalah hal lucu yang pernah dia dengar sejak debut daunnya. Dia tidak percaya ada orang di dunia ini yang bisa menjatuhkannya secepat itu. Faktanya, dia yakin dia bisa bertahan sekitar 10 gerakan melawan Luminous Master atau bahkan lebih lama. Tidak ada yang mustahil. Li Qiye menatapnya dan berkata, jangan menangis sedikit pun, oke. Bagus, semua orang bilang kamu sangat jahat tapi aku tidak percaya, mari kita lihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dengan satu gerakan. Anak ajaib itu berteriak dan menjadi sangat marah. Seluruh masalah dengan Kaisar sejati hati roh tidak lagi penting. Itu tentang menunjukkan kepada orang ini betapa besarnya langit dan bumi. Ayo, lakukan yang terbaik. Li Qiye dengan santainya berdiri di sana seolah-olah orang di depannya hanyalah seorang pejalan kaki acak, bukannya seorang yang berada di tengah-tengah langkah abadi. Kamu cukup angkuh. Keajaiban itu mencibir. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Bahkan para master top seperti Kaisar yang terima kasih memperlakukannya dengan serius selama pertarungan mereka. Sikap acuh tak acuh Li Qiye membuatnya marah, menyebabkan wajahnya memerah dan gemetar karena marah. Meski begitu, dia cukup pintar untuk menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, tidak ingin melakukan tindakan gegabah. Saya harap Anda dapat mendukung kata-kata Anda. Dia memadukan dan mengumpulkan energi. Berdengung. Mata ketiaknya, yang masih tertutup, bersinar dengan untaian cahaya keemasan yang keluar. Tali-tali ini cukup untuk mengoyak segala sesuatu di dunia, sehingga menimbulkan kekacauan primordial. Dia akhirnya membukanya, menghasilkan sesuatu yang mirip dengan dunia itu sendiri yang membuka matanya. Ini tampak seperti mata langit dan bumi yang legendaris. Matanya seolah terbuat dari emas murni dengan kualitas tertinggi, baik bola mata maupun pupilnya, lalu diukir di keningnya. Orang-orang yang tiba-tiba dapat melihat sebuah mata yang melihat segala sesuatu yang menjulang di langit, mampu dengan jelas melihat segala sesuatu hanya dengan sekali pandang, apakah itu sesuatu yang sebesar gunung atau yang seukuran nyamuk. Bahkan seutas jamur pun tidak akan bisa lepas darinya. Metode jahat dan teknik yang menentang surga juga tidak bisa ditipu. Hanya para penggarap kuat dari suku ini yang dapat memperhalus mata ketiga mereka dan semakin menambahkan rona kuning padanya, yang pada akhirnya mencapai puncaknya pada apa yang disebut mata emas. Mata emas ini dapat melihat semua ilusi dan teknik dengan kecepatan ekstrim karena ini adalah jenis yang tertinggi. Mata emas keajaiban telah mencapai penyelesaian akhir. Dia hanya perlu membukanya dan melihat semuanya. Mengaktifkan.
Dia meraung dan menjelaskan hukumnya. Cahaya mata emasnya semakin kuat dengan semakin banyak helai rambut yang keluar. Dengan desas-desus yang nyaris tak terlihat, seluruh dunia telah terpusat pada mata ini. Waktu seolah berhenti seiring dengan angin sepoi-sepoi. Momentum dan dao semuanya terekspos dengan celah dan kelemahan yang jelas. Keajaiban itu mulai menatap Li Qiye dengan mata emasnya. Sementara itu, lawannya terkekeh dan berdiri di sana, membiarkan melakukan apa yang dia mau. Penerangan mata menambahkan lapisan emas pada dirinya, tampak seperti jubah emas. Cahaya itu muncul menembus dirinya, ingin menyaring informasi yang relevan dan menganalisisnya, tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Segala sesuatu tentang dirinya akan terungkap. Ekspresi anak ajaib itu menjadi gelap ketika dia mengambil 3 langkah mundur dan mengingat kembalinya. Dia menjadi pucat pasi dan menatap Li Qiye dengan bingung. Matanya dipenuhi ketakutan seolah dia baru saja melihat hantu. Ingat, itu memungkinkan dia melihat ilusi dan menemukan kebenaran. Dia melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat. Meski hanya berlangsung sepersekian detik, ini masih cukup membuatnya ngeri. Ada sesuatu di wajahku. Li Qiye tersenyum, merasakan hal yang normal seperti biasanya. Keajaiban itu semakin terhuyung mundur setelah Li Qiye membuka mulut. Di matanya, orang ini lebih menakutkan daripada iblis saat ini. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Tiba-tiba, serangkaian suara genderang terdengar dari tayangan, sepertinya merupakan panggilan-pemanggilan. Saya punya urusan penting lainnya jadi saya akan pergi dulu. Keajaiban itu menarik napas dalam-dalam dan pergi. Volume suaranya sangat keras. Siapa yang tahu dengan siapa dia mencoba berkomunikasi. Secara keseluruhan, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, bukan karena panggilan tetapi karena dia hanya ingin menjauh dari Li Qiye. Sudah berangkat begitu cepat. Li Qiye bercanda namun pemuda itu sama sekali mengabaikannya dan menghilang ke dalam atmosfer. Haha, bocah ini setidaknya cerdas. Dia melihat sesuatu yang tabu dan segera berlari. Banteng itu sangat geli. Mata emas ini lumayan, hanya saja kehilangan penyalaan dan kesabaran lebih lanjut. Itu bisa dimurnikan menjadi harta karun yang besar. Li Qiye mendengus. Pemuda itu akan ketakutan jika mendengarnya. Haha, aku tahu ada beberapa kakek tua yang luar biasa di suku itu dengan mata yang tidak kalah dengan bocah nakal ini. Apakah kamu ingin aku membawamu ke sana sehingga kamu dapat membuat harta karun darinya? Banteng itu tersenyum licik. Lagi pula, mencakar mata monster tua dan menyiarkannya pastinya sangat menggembirakan. Anda hanya ingin menimbulkan masalah di mana-mana. Nah, saya akan mengampuni dia karena saya menyukai bakat. Li Qiye mengamati banteng itu dan berkata, haha, itulah gaya karakter besarmu. Banteng itu mengejar dan menyanjung, Tuan, lihat saya, bukankah saya tidak ada ikatannya dengan konstitusi yang sempurna? Kamu bilang kamu menyukai bakat jadi kamu harus mengajariku apa yang harus dilakukan. Bagaimana saya bisa menyempurnakan garis keturunan saya? Bukankah kamu mengaku sebagai makhluk abadi sejati? Maka garis keturunan abadi ini sudah mengalir ke pembuluh darahmu, tidak perlu membuatnya marah lebih jauh. Li Qiye menggoda banteng itu. Hehehe, ada sedikit masalah dengan garis keturunanku. Aku perlu perbaikan lebih banyak agar mendapat kesempatan ya. Banteng itu tertawa canggung. Tunggu sampai kamu mengalahkan iblis batiniahmu. Saat itulah Anda mencapai dao Anda. Li Qiye berkomentar dengan santai. Orang suci yang sunyi terkutuk itu. Banteng itu siku-siku. Ini tidak ada hubungannya dengan Desolate Sein. Lalu bagaimana jika dia tidak ada? Apakah kamu tidak melihat setan pohon tua itu? Desolate Sein yang tidak ada hanya mempengaruhinya lebih dari sebelumnya, kata Li Qiye. Ya, tapi dia iblis, bukan manusia. Banteng itu tidak yakin. Menjadi pemenang atas diri sendiri berarti memenangkan atas segalanya. Li Qiye menyelesaikan ini. Banteng itu menutupnya, dengan hati-hati memikirkan komentar ini. Sementara itu, 3 sosok di atas gunung sedang mengamati Li Qiye dan Banteng, sumber harta karun dewa sejati, kaisar sejati pemahat batu, dan kaisar sejati Gold Python. Apa yang sedang terjadi? Kelompok itu menjadi bingung. Mereka berpikir bahwa pertempuran akan terjadi antara Li Qiye dan si ajaib. Namun, anak ajaib ini memiliki awal yang kuat namun akhir yang tenggelam. Dia segera berlari setelah menggunakan surganya. Apakah dia takut pada Li Qiye? Pemahat batu berpikir tapi ini tidak masuk akal.
Bahkan jika dia takut pada Li Qiye, setengah langkah Everlast seharusnya tidak berlari secepat itu sebelum bertarung. Saya kira tidak demikian. Gold Python juga tidak mengerti, secara logika itu tidak mungkin. Saya tahu kepribadiannya, arogansi dan sombong, tidak pernah mengarahkan kepalanya kepada siapapun, bahkan Luminous Master. Kesombongannya didokumentasikan dengan baik. Semua orang mengerti mengapa dia bertindak seperti ini mengingat pencapaian dan bakatnya saat ini. Beberapa orang percaya bahwa dia pada akhirnya bisa menjadi Fardao abadi. Ingat, pada saat itu, dia akan mampu melawan nenek moyang tingkat keabadian dan tidak punya alasan untuk takut pada Luminous Master. Bakatnya yang tiada taraf membuatnya sombong. Meski begitu, semua orang menanggapinya dengan tenang. Oleh karena itu, kepergiannya yang tiba-tiba mengejutkan ketiganya. Dia tidak takut pada siapapun. Rekannya, sumber harta karun Dewa Sejati, menambahkan, saat di Akademi Utara, dia pernah bertanding melawan Kaisar Sejati Holy Frost sebelumnya. Saya tidak tahu hasilnya tetapi kesombongannya tetap sama. Iya, dia mungkin khawatir terhadap Luminous Master atau Orchid Sage, tapi mereka pasti tidak bisa lari tanpa bertarung. Benar, kedua kaisar setuju. Ini bukanlah gaya anak ajaib yang sombong, melarikan diri sebelum bertarung. Sepertinya dia benar-benar punya urusan penting saat itu. Gold Python memikirkan suara drum tadi. Apa langkah selanjutnya? Pemahat batu bertanya pada dewa yang sebenarnya. Kedua kaisar terkesan bahwa Dewa Sejati berhasil membujuk si ajaib untuk datang mencari masalah, berpikir bahwa orang ini memang mampu. Ayo kita cari Kaisar Sejati Goltipa. Dewa Sejati langsung menjawab. Di mana dia? Gold Python mengerutkan kening. Goltipa belum menunjukkan dirinya setelah membuka halaman kuno. Sumber harta karunku dapat ditemukan. Kata Dewa Sejati. Bagus, ayo pergi. Kami akan membuat ini menarik dengan sedikit perjuangan karena perjalanan ini sejauh ini terasa hambar. Pemahat batu tersenyum. Memang, Gold Python juga tersenyum. Mereka tidak hanya menginginkan telurnya tetapi juga ingin menggunakan Li Qiye sebagai batu asah. Banteng itu membawa Li Qiye melintasi kubah langit ke suatu tempat yang dilingkari oleh para dewa. Sebuah istana kuno melayang di sana, ukurannya tampak tak berujung seperti sebuah planet. Tampaknya sederhana tanpa plakat dan kata-kata di pintu masuknya, mungkin tanpa nama. Semua keberadaan tampak kecil jika dibandingkan ketika berdiri di hadapan keagungannya. Pintunya tertutup rapat, tampak seperti tembok dewa, tidak seorang pun boleh membukanya. Itu di sini, kata banteng itu. Pertunjukan yang besar, cukup mahal juga. Mata Li Qiye bertambah saat melihat ke arah istana. Desolate Sein meninggalkan langkah-langkah kuat di sini dan menyembunyikan segalanya, tidak ingin orang lain mengetahuinya. Banteng itu menambahkan, agak menarik, sepertinya Desolate Sein punya pemikiran seperti itu. Li Qiye menilai, Tuan, Anda diundang masuk. Banteng itu membungkuk dan berkata dengan hormat, kamu tidak bisa masuk. Li Qiye bertanya, saya tidak berhubungan baik dengan Desolate Sein jadi tidak pantas bagi saya untuk masuk, mohon maaf. Banteng itu tampak canggung. Katakan saja kamu ditekan, tidak perlu keren. Li Qiye mengungkapkan. Ahem, beberapa hal sudah putus sejak lama, aku tidak bisa mengubahnya. Banteng itu berdeham. Li Qiye mengabaikan benda itu dan tidak memaksanya masuk sambil berjalan mendekati gerbang perunggu. Rupanya tidak bisa ditembus, jelas dibuat oleh Desolate Sein sendiri. Segel itu dipenuhi dengan kekuatan nenek moyang. Itu juga ada di kedua sisi, artinya orang luar tidak bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar juga. Segel ini memang mengesankan tetapi tidak cukup menyusahkan Li Qiye. Dia memiliki kendali penuh atas hukum ringan di akademi. Faktanya, hukum privatnya melebihi akademi itu sendiri, sehingga dia bisa membuka apapun di sistem ini, termasuk segel di depannya. Dia meletakkan telapak tangannya di gerbang. Berdengung. Banyak rune kuno muncul dan berkumpul untuk membentuk piring besar. Hukum dan rune bergerak di piring ini dengan cara yang kacau. Orang luar butuh waktu lama untuk memahaminya. Li Qiye, sebaliknya, tidak perlu mengingatnya. Dia memutar telapak tangan dan memutar ke arah pelat, menyebabkan pelat berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat. Berdengung. Rune itu melompat keluar dan memperingatkan membentuk satu bab kata yang lengkap. Mereka kemudian mencetak diri mereka kembali ke piring. Meletus. Pelat itu tenggelam ke dalam gerbang dan rune terbuka. Berderak. Gerbang yang tersegel perlahan terbuka.
Li Qiye tidak perlu repot-repot melihat apa yang ada di dalamnya sebelum masuk tanpa peduli. Sepertinya dia tidak keberatan dengan potensi bahaya di dalamnya. Tuan, saya menunggu kembalinya kemenangan Anda. Banteng itu berteriak di belakangnya. Bam! Gerbang setelah ditutup dia masuk. Banteng itu terus membuka ke arah gerbang, ingin melihat segala sesuatu di dalamnya. Sayangnya, dia berada di bawah banyak batasan dan tidak bisa masuk ke dalam. Hah, apa yang dipikirkan iblis itu? Terjebak dalam stagnasi namun masih menyiksaku seperti ini. Dia membuka gerbang dengan antisipasi. Upacara penyambutan Li Qiye di aula utama ini. Seseorang tidak akan bisa melihat jari mereka di depannya, setidaknya orang biasa. Namun, hari itu cerah bagaikan siang hari bagi Li Qiye. Tatapannya mampu mencapai setiap sudut di tempat ini. Aula khusus ini sangat luas di luar imajinasi, tampaknya mampu menampung seluruh dunia. Dia perlahan berjalan ke depan, setiap langkah menempuh jarak ribuan mil. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berhasil mencapai cukup jauh hingga dihentikan oleh puncak yang menjulang tinggi. Setelah diperiksa lebih dekat, ini sebenarnya adalah monster jongkok. Ukurannya yang tipis membuatnya tampak seperti gunung dari jauh. Meletus. Monster itu membuka matanya, seolah menambahkan dua matahari ke langit karena letak kepalanya yang tinggi. Cahaya yang datang dari mereka dengan jelas mencapai area tersebut. Cukup mengintimidasi. Bahkan master yang berpengalaman pun akan merasakan kaki mereka menyerah. Mata monster itu bisa menguras jiwa seseorang. Namun, Li Qiye sama sekali tidak terpengaruh oleh hal itu seolah-olah itu bukan masalah besar. Gemuruh. Monster itu mulai melihat ke bawah. Dapat terlihat bahwa Li Qiye tidak takut akan hal itu. Manusia lemah itu tidak mau repot-repot melihatnya sama sekali. Dengan demikian, ia berhenti melingkari dan menyebarkan bentuk penuhnya, menampilkan ukuran sebenarnya yang tak terbayangkan, cukup besar untuk menutupi hampir seluruh aula. Benda yang sebelumnya melingkarinya adalah segunung tengkorak. Karena pergerakan tersebut, banyak tengkorak mulai beredar ke bawah. Beberapa terjatuh di depan Li Qiye. Pemilik tengkorak ini pasti luar biasa. Seseorang masih bisa melihat keilahian terpancar dari rongga mata. Mereka adalah kaisar sejati yang tak terkalahkan atau kaisar abadi yang perkasa. Desisan terdengar saat kepala iblis itu mulai bergerak mendekati ke arah Li Qiye. Ia bertubuh ular bersisik hitam, kepala menyerupai naga atau harimau, ekor panjang, dan 3 sayap yang bisa mengepak mulus seperti aliran udara. Ia juga memiliki sisir di atas kepalanya. Dari luar tampak seperti mahkota. Meskipun ia tidak secara aktif mengerahkan auranya, energi dingin terpancar dari seberang aula setelah ia bangun. Kedekatan ini mulai membekukan tempat itu. Aura yang membekukan ini masih tidak berguna melawan Li Qiye. Dia dengan santai berdiri di sana dan menatap iblis itu. Night King Phoenix, menarik, mengapa Desolate Sein meninggalkan makhluk gelap sepertimu di sini? Kata Li Qiye. Hanya sedikit orang yang mengetahui nama ini. Namun, mereka yang melakukannya akan menjadi takut karena ia adalah makhluk yang sangat jahat. Kegelapannya bisa merusak segalanya. Jadi mengapa seorang suci yang terkenal karena cahayanya meninggalkan makhluk gelap di sini, di tempat misterius ini? Suara membaik. Mata makhluk itu tiba-tiba setelah mendengar Li Qiye. Jika ada orang lain di sekitar, mereka akan merasakan jiwa yang mereka ambil saat ini. Pemandangannya terfokus pada kegelapan seperti air pasang surut. Ia menelan segala sesuatu di dunia, bahkan cahaya pun tidak bisa lepas. Kekuatan kegelapan yang jahat ini sudah cukup untuk menghancurkan para dewa dan kaisar. Sayangnya, Li Qiye tetap kebal. Dia masih tidak peduli dengan makhluk ini karena matanya bergerak melewati tumpukan tulang menuju lebih dalam ke aula ini. Desolate Sein adalah nenek moyang yang perkasa. Makhluk ini sangat kuat tetapi dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga hanya untuk mendapatkan tunggangan. Itu jelas berfungsi sebagai pelindung sesuatu di sini. Hal apa yang memerlukan upaya sebesar ini? Ditambah lagi, bahkan jika dia ingin melindungi sesuatu, dia seharusnya meninggalkan raksasa yang memiliki afinitas cahaya, bukan makhluk gelap ini. Keputusan khusus ini patut untuk direnungkan. Makhluk itu melingkari ke belakang untuk menghalangi mata Li Qiye, menyadari niatnya. Raungannya mengirimkan gelombang kejut tsunami dengan kekuatan korosif yang cukup untuk menghancurkan galaksi. Sayangnya, ini hanyalah serangan yang tidak efektif.
Ia menjulurkan lidahnya yang seperti cambuk setelah menghalangi pandangan Li Qiye, pemandangan yang cukup menakutkan. Li Qiye melirik makhluk itu dan berkata, "Baiklah, aku akan membunuhmu karena menghalangi jalanku." Dia berbicara seolah-olah ini adalah tugas yang sepele. Ingat, makhluk sebelum dia memandang Evergreen sebagai makanan. Makhluk itu mengeluarkan ledakan keras. Ledakan itu melingkar lagi, menyebabkan area itu bergetar. Suara logam yang keras terdengar saat sisiknya terangkat, bertindak seperti pelat baja. Pelat baja hitam ini membuatnya tampak sangat ilahi meskipun memiliki afinitas yang gelap. Makhluk itu dengan jelas merasakan kekuatan Li Qiye dan tidak berani meremehkannya. "Aku akan membunuhmu menggunakan pedang Desolate Sein." Li Qiye tersenyum dan perlahan menghunuskan pertobatan. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Namun, pedang itu mulai bergetar hebat, tidak ingin melepaskan sarungnya. Hal ini mengakibatkan suara yang keras saat ia melawan Li Qiye. Pedang itu dengan jelas mengenali makhluk gelap itu dan tidak ingin membunuhnya. Dulunya adalah pedang pribadi Desolate Sein sedangkan makhluk itu dulunya adalah tunggangannya. Mereka berbagi tuan yang sama dan dulunya bersama, karena itu terjadi pemberontakan. Li Qiye memancarkan dan mempereratnya dalam genggamannya, "Apa maksudnya menahanmu? Aku akan membuat logam cair darimu." Ancaman mengerikannya membuat dunia gemetar. Para tuan, bahkan nenek-nenek moyang, akan bergerak ketakutan, menyadari bahwa dialah yang tertinggi. Pedang itu bergetar karena ancamannya dan menyerah untuk berjuang. Ia memiliki kecerdasan yang cukup untuk mengetahui bahwa dia akan melaksanakannya. Pedang ini ilahi sama sekali tidak berdaya melawannya. Nasibnya tidak bagus jika tidak mematuhinya dan diubah kembali menjadi logam cair benar-benar mengerikan untuk pedang setingkat ini. Memperbaiki. Itu meninggalkan sarungnya dan kecemerlangannya mencapai seluruh aula. Makhluk gelap itu terhuyung mundur setelah melihat ini. Ia juga mengenali pedang yang kuat ini. Pertobatan adalah nama yang bagus. Apa yang harus diungkapkan saat ini? Bagaimana dengan dosa kegelapan? Li Qiye dengan lembut mengelus pedangnya dan berkata, "Memperbaiki." Pedang itu menyebarkan kekuatan terkuatnya tanpa diaktifkan oleh Li Qiye. Ia tidak ingin memicu kemarahannya dengan menahan diri. Gemuruh. Untaian cahaya suci mengalir keluar seperti air terjun dan membelah kegelapan. Masing-masing sebesar galaksi, cukup untuk menebang sumber kegelapan. Penonton akan merasa gentar di hadapan cahaya mematikan, benar-benar brutal dan tanpa emosi. Sumber dosa tidak bisa lari kemana-mana. Cahaya melambangkan keselamatan dan kehancuran, tidak ada hal lain yang harus ada selain cahaya. Setelah mencapai kondisi terkuatnya di tangan Li Qiye, dia juga menjadi hakim bagi semuanya. Tebasan yang masuk ini akan mampu meratakan aliran. Makhluk gelap itu terus mundur, takut akan cahaya yang menyilaukan. Pada akhirnya, terang dan kegelapan adalah musuh bebuyutan. Ditambah lagi, cahaya yang masuk dari pedang ini sangat kuat. Sayangnya, ia tidak punya tempat lagi untuk pergi dan mengeluarkan raungan putus asa. Ia memberikan kewaspadaan dan melepaskan afinitas kegelapannya sendiri. Ledakan. Kegelapan dengan intensitas yang sama dengan cahaya sebelumnya dimuat ke langit saat makhluk itu memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Menahan diri akan mengakibatkan kematian. Ledakan. Ekornya mengarah lurus ke langit dan menyebar hampir seperti burung merak. Berdengung. Tanda gelap kuno muncul di sekitar ekor dan berubah menjadi totem yang tidak dapat dipahami. Totem membuka dunia kegelapan. Afinitas gelap mengalir keluar seperti tsunami dari dalam, berubah menjadi lautan yang menelan makhluk itu. Ia menjadi lebih kuat dan matanya bersinar terang dengan afinitas gelap yang tampak seperti langit malam. Spesies purba. Li Qiye melihat totem di ekor makhluk itu dan tersenyum, sepertinya Desolate Sein punya alasan untuk menerimamu. Makhluk itu memulai dengan mencengkeram ekornya ke bawah seperti pukulan telapak tangan. Itu memiliki kekuatan yang cukup untuk memanjangkan semua makhluk kecil di bawah. Datang. Li Qiye tertawa dan melompat ke langit lalu belati. Memperbaiki. Tebasan yang membutakan meninggalkan bekas luka yang dalam pada struktur spasial. Sementara itu, di sebuah lembah terpencil dengan semak-semak pinus. Mengeluarkan suara-suara merdu disertai angin sepoi-sepoi. Cabang-cabangnya bergoyang maju mundur dengan cara yang mempesona. Sudut halaman kuno ini cukup tenang dan damai. Lokasinya sulit ditemukan. Seorang pria duduk di sini, mengenakan jubah emas.
Rune Dao terus berputar di sekelilingnya. Keheningannya membuatnya tampak seperti patung emas yang menyatu dengan langit dan bumi. Orang-orang dengan jelas melihatnya duduk di sana, tetapi jika dilihat sekilas, tempat dia duduk akan kosong. Gelarnya adalah Goltipa, orang yang membuka halaman kuno. Hanya sedikit yang melihatnya setelah proses ini. Sumber harta karun dewa sejati, kaisar sejati pemahat batu, dan kaisar sejati Gold Piton telah dipasang. Dewa sungguh-sungguh mengesankan, mampu menemukan kaisar yang tersembunyi, tidak seperti yang lain. Namun, yang ketiga tidak berani mengganggu Goltipa saat ini. Mereka menjaga jarak di puncak yang jauh, penasaran dengan kaisar yang sedang bermeditasi. Dia belum bergerak 1 inci pun, sepertinya dalam kondisi zen. Dengar, apa yang dia katakan. Gold Piton layak menjadi kaisar 3 istana. Dia mendengar sesuatu setelah fokus. 2 lainnya juga memejamkan mata dan mencoba mendengarkan Dao. Mereka akhirnya mendengar suara Dao. Namun, itu tidak datang dari Grand Dao itu sendiri melainkan dari kaisar yang bermeditasi. Telinga dan mata tidak bisa membedakan suara ini. Mereka hanya dapat melihat kaisar dan bentuk fisiknya. Di sisi lain, siapapun yang cukup kuat untuk mendengarkan Grand Dao dapat mendengarkan nyanyian Dao kaisar. Yang ketiga sekarang bisa melihat fenomena yang tidak terlihat. Tipa gelap tumbuh di belakang kaisar dengan akar yang kuat, tahan cuaca namun masih bisa bertahan selama bertahun-tahun. Selain itu, tanaman merambat yang merambat melingkari pohon, tampak menyatu di sana. Mungkin itu memang bagian dari pohon ini. Kuncup bunga terlihat di dahan, rapuh seperti dandelion. Hanya 1 hembusan angin saja yang bisa menerbangkan mereka. Hal yang paling menarik perhatian dari pohon ini adalah warna emasnya. Akar, dahan keras, daun, dan bahkan kuncup bunga semuanya terbuat dari emas yang menggiurkan. Sayangnya, mereka yang mengetahuinya akan mengabaikan keindahannya karena kengeriannya. Tipa gelap ini adalah raja di antara spesiesnya, kuat di luar imajinasi. Itu juga bisa menghancurkan kerajaan atau sekte tanpa menggunakan hukum atau seni apapun dengan mudah. Yang ketiganya tahu bahwa pohon ini adalah tubuh asli Goltipa. Dia berasal dari suku Dark Tipa, cabang ras iblis yang perkasa. Dia akhirnya menjadi murid Orchid Sage kemudian mencapai ranah kekuasaan. Cabang-cabangnya bergoyang maju mundur bukan karena tertiup angin. Mereka bergerak sesuai irama Dao. Hal ini mengakibatkan suara Dao terdengar ketiganya. Di bawah irama ini, rune Dao berubah menjadi mantra dan melebur ke dunia ini. Tepatnya, mereka menyatu dengan lembah ini seperti salju, harmonisasi diam-diam. Apa yang dia coba lakukan? Stone Charver membuka matanya, mencoba menilai seluruh lembah. Goltipa seharusnya punya alasan untuk berlama-lama di tempat ini. Dia Dao berkhotbah, tapi kepada siapa? Aku tidak tahu. Kaisar sejati Gold Piton melihat petunjuknya. Ada binatang raksasa di sini, juga sangat kuat. Itu harus disembunyikan dan dalam hibernasi. Sumber harta karun dewa sejati menemukan definisinya. Benda yang menantang surga ini dengan cepat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Kamu benar. Kedua kaisar dengan cermat merasakan tanah ini dan juga memperhatikan aura binatang yang samar. Meskipun koneksinya lemah, itu jelas mengandung kekuatan tak tertandingi yang dimiliki oleh afinitas cahaya. Setiap string tampak kaya dan tidak terbatas. Ya, seekor binatang purba yang perkasa sedang tertidur di sini. Kedua kaisar saling bertukar pandang. Dia ingin merekrutnya, kata dewa sejati. Gold Piton mengguncang, yang ini terlalu kuat. Menggunakan kekerasan seharusnya sulit atau bahkan tidak mungkin. Itu sebabnya dia di sini untuk menghotbahkan daunnya, berharap dapat membujuknya. Perekrutan yang sukses akan menjadi hal yang luar biasa, lebih dari sekedar harimau yang mendapatkan sayap. Pemahat batu memasang ekspresi serius. Trio ini merasakan bahwa binatang yang tertidur ini mungkin lebih kuat dari kaisar sejati Goltipa. Memiliki tunggangan yang lebih kuat pasti akan membawa potensi pertarungannya ke level yang lebih tinggi. Mereka bertiga menahan napas, bersemangat melihat binatang buas di dalam lembah ini. Saat mantra Dao Kaisar meresap, ketiganya dapat melihat lembah perlahan mencair. Struktur spasial menjadi terdistorsi. Ini adalah mantra seorang nenek moyang, begitu mendalam dan perkasa. Dewa berkomentar sejati setelah mendengarkan suara Dao. Ya, kaisar kedua itu juga memperhatikan, itu mungkin diciptakan oleh Sage Anggrek secara khusus demi merekrut binatang suci. Kaisar sejati Goltipa telah bersiap.
Dengan kesadaran ini, ketiganya saling melirik, berpikir bahwa upaya pelestarian ini mungkin berhasil. Mantra dari nenek moyang benar-benar menantang surga. Goltipa Kaisar sejati pasti telah meminta bantuan Orchid Sage sebelum datang ke sini dan menerima mantra ini. Gemuruh. Gelombang keras mengikuti penyebaran mantra. Lembah itu mulai berubah. Itu akan datang, binatang suci ini akan muncul. Salah satu dari ketiganya berkata. Mereka membuka mata lebar-lebar, ingin melihat binatang itu. Bagaimanapun, seorang kaisar 8 istana seperti Goltipa harus memiliki standar yang tinggi. Riak spasial meledak dengan keras di daratan. Anehnya, kebangkitan binatang ini sebenarnya tidak terlalu mengesankan dan tidak teratur. Gunung-gunung yang tidak tertutupi tidak runtuh, tidak seperti perkiraan mereka. Binatang buas ini juga tidak tertidur di bawah tanah. Bersambung.